Hari ini kami akan membahas dan juga menyimpulkan hasil RKA KL TA tahun 2024. Saya akan singkat saja langsung ke halaman kedua untuk membahas beberapa perubahan seperti yang dibilang Bu Pimpinan tadi. Kita mengalami penyesuaian ya tambahan sebesar 1.235.237.337.000. Namun tambahan ini adalah semuanya untuk belanja pegawai. Hanya ada 3 tujuan dari anggaran tambahan ini. Yang pertama adalah tunjangan profesi guru TPG. Perkenan kami membuka rapat kerja hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda rapat kerja hari ini adalah tunggal, membahas penyesuaian RKAKL tahun anggaran 2024 sesuai dengan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Apakah disetujui? Baik. Raker merupakan fungsi anggaran DPR RI berdasarkan pasal 98 ayat 2 huruf C dan huruf F Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa tugas komisi di bidang anggaran adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja komisi dan membahas serta menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian atau lembaga oleh badan anggaran. Rapat kerja hari ini merupakan rangkaian RAPBN tahun anggaran 2024 yang ke-7 kalinya. Sejak pembahasan pembicaraan pendahuluan sampai pembahasan pagu definitif, rangkaian pembahasan yang telah kita lakukan adalah Raker pada tanggal 31 Mei, kemudian RDP pendalaman tanggal 5 sampai 7 Juni, Raker tanggal 9 Juni, Raker lagi setelah dari Banggar 31 Agustus tahun 2023, kemudian Raker pendalaman 1 sampai dengan 3 September, Raker tanggal 7 September, setelah itu yang terakhir hari ini adalah Raker tanggal 13 September. Raker hari ini merupakan rapat pengambilan keputusan untuk menetapkan pagu definitif Kemendikbudristek RI pada RAPBN tahun anggaran 2024 sesuai dengan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Sebelum Raker kami lanjutkan, dari meja pimpinan mempersilahkan anggota Badan Anggaran Komisi 10 untuk menyampaikan informasi atas hasil pembahasan RKAKL tahun anggaran 2024 Kemendikbudristek di Badan Anggaran. Kami persilakan Bapak Sofyan Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pimpinan komisi, teman-teman anggota DPR RI, Mas Menteri, beserta para dirjen dan jajaran yang hadir. Sesuai dengan ini, saya bacakan surat dari pimpinan Badan Anggaran nomor B garing 11091 garing AG 0502 garing 09 garing 2023. Sifat penting derajat segera, lampiran 1 lembar, penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2024. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta, sesuai dengan hasil pembahasan panja belanja pemerintah pusat dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2024. Bersama ini kami sampaikan hasil pembahasan belanja kementerian lembaga sebagai terampil sebagai bahan penyempurnaan RKAKL di komisi dengan mitra kerjanya. Sehubungan dengan itu, kami mohon agar hasil penyempurnaan RKAKL rincian program disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan paling lambat tanggal 15 September 2023.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Pimpinan Badan Anggaran Ketua Muhammad Said Abdullah. Lampiran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, RAPBN 97 triliun 701 miliar 701 juta 768.771 rupiah. Terjadi perubahan kenaikan gaji 1 triliun 285 juta 237.337. Tidak ada tambahan belanja, sehingga kesepakatan terakhir APBN adalah 98 triliun 987 miliar 6.108 rupiah. Demikian hasil pembahasan di Badan Anggaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian Tan selaku Badan Anggaran DPR RI karena telah menyampaikan informasi dan penjelasannya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa berdasarkan surat Badan Anggaran nomor B garis miring 11091 garis miring AG.05.02 garis miring 09 tahun 2023 tertanggal 11 September perihal penyampaian hasil pembahasan RUU RAPBN pagu alokasi anggaran belanja Kemendikbudristek RI pada tahun anggaran 2024 sebesar 98 triliun 987 miliar 6.108.000 rupiah. Meskipun terdapat peningkatan pagu sebesar 1 triliun 285 miliar 237 juta 337.000 rupiah, namun pagu tersebut dialokasikan hanya untuk kenaikan gaji. Harapan kami kenaikan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Kemendikbud untuk tetap bekerja secara efektif dan efisien. Pagu anggaran Kemendikbudristek untuk pelaksanaan program prioritas nasional dan prioritas Kemendikbud Ristek tahun anggaran 2024 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 97 triliun 701 miliar 768 juta 771.000 rupiah. Dampak kenaikan pagu anggaran untuk gaji pegawai, maka terdapat penyesuaian alokasi anggaran per program, per unit, per sumber dana, per belanja dengan rincian sebagai berikut. Mohon lihat ke dalam layar Bapak Ibu. Saya tidak akan membacakannya kembali karena ini hanya resum. Dengan demikian per unit kerja menjadi demikian. Hanya kenaikan di gaji pegawai saja. Perubahan rata-rata ada di Sekretariat Jenderal, kemudian perubahan ada di rupiah murni yang di sumber dana. Kemudian per jenis belanja yang berubah adalah belanja pegawai. Masih sama dengan hasil konsinyering kita. Pada raker tanggal 7 September tahun 2023 yang lalu, Komisi 10 memberikan catatan dan menekankan kepada Kemendikbudristek RI untuk menjadikan pandangan dan masukan seluruh anggota Komisi 10 DPR RI dalam rangkaian pembahasan pagu indikatif dan pagu anggaran RAPBN tahun anggaran 2024 sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah pokok-pokok rapat kerja pada hari ini. Untuk efektivitas waktu kami persilahkan kepada Saudara Mendikbudristek RI untuk menyampaikan paparan secara singkat padat sesuai dengan agenda raker pada hari ini. Namun sebelumnya kita sepakati waktu sampai dengan pukul berapa Bapak Ibu? Ini sekarang pukul 2, pukul 3:15. Baik. Kami persilakan Saudara Mendikbudristek untuk menyampaikan paparannya. Mau di timer, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Bapak Pimpinan Komisi 10 dan juga Ibu Bapak anggota Komisi 10. Hari ini kami akan membahas dan juga menyimpulkan hasil RKA KL TA tahun 2024. Saya akan singkat saja langsung ke halaman kedua untuk membahas beberapa perubahan seperti yang dibilang Bu Pimpinan tadi. Kita mengalami penyesuaian ya tambahan sebesar 1.235.237.337.000. Namun tambahan ini adalah semuanya untuk belanja pegawai. Hanya ada 3 tujuan dari anggaran tambahan ini. Yang pertama adalah tunjangan profesi guru TPG dan tunjangan khusus guru non PNS sebesar Rp454.691.900.000. Dan untuk tunjangan profesi dosen dan kehormatan guru besar non PNS sebesar Rp210.243.784.000. Dan untuk internal Kemendikbud, PNS Kemendikbudristek, yaitu dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, sebesar tunjangan melekat PNS, ini sebesar Rp620.302.544.000. Jadi besar harapan kami bahwa ini bisa membantu motivasi teman-teman PNS di lapangan, baik guru maupun staf Kemendikbudristek untuk terus bersemangat menguatkan program-program prioritas kita agar terus melekat. Untuk selanjutnya mendalami poin-poin ini saya akan persilakan ke Bu Sekjen. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri, Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami hormati. Sepintas saja kami sampaikan terkait dengan perubahan penyesuaian pagu anggaran Kemendikbudristek. Mungkin mulai halaman 18, izin Ibu Pimpinan, dengan pagu anggaran fungsi pendidikan yang terbaru 665 triliun rupiah, kami belum mendapatkan detail penggunaan menurut kementerian dan belanja daerah. Ini masih menggunakan data yang lama. Segera setelah kami mendapatkan informasi terbaru akan kami susulkan kemudian. Kemudian halaman berikutnya, di dalam surat tersebut kami menindaklanjutinya dengan pengalokasian sejumlah 1,285 triliun rupiah bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Halaman berikutnya, perubahan anggaran Kemendikbudristek terjadi hanya di 2 poin pertama, rupiah murni operasional yaitu untuk gaji pokok dan tunjangan melekat pegawai Kemendikbudristek, dan belanja rupiah murni non operasional itu untuk tunjangan-tunjangan guru dan dosen yang untuk non PNS. Berikutnya, perubahan antar program tertera di dalam paparan halaman 21, di mana PAUD, program PAUD dan wajib belajar menjadi sebesar 13,98, tidak ada perubahan. Kemudian yang terjadi perubahan hanyalah di program kualitas pengajaran dan pembelajaran, naik dari 15,8 triliun rupiah menjadi 16,27 triliun rupiah atau meningkat sebesar 454.691 juta rupiah. Kemudian program pendidikan tinggi naik sebesar 210 miliar dari 38,57 triliun rupiah menjadi 38,78 triliun rupiah. Pendidikan vokasi tidak mengalami perubahan, dan program dukungan manajemen mengalami perubahan sebesar 620 miliar dari 20,23 triliun menjadi 20,858 triliun rupiah. Kenaikan untuk program kualitas pengajaran pembelajaran digunakan untuk tambahan tunjangan profesi guru atau TPG dan tunjangan khusus guru non PNS sebesar 454 miliar hanya diberikan untuk guru yang sudah in passing dengan sasaran sekitar 160.000 orang. Kemudian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar sebesar 210 miliar yang ada di program pendidikan tinggi. Berikutnya mungkin langsung ke halaman 30.
Di situ tergambarkan perubahan angka anggaran saja karena jumlah targetnya tidak mengalami perubahan untuk aneka tunjangan guru non-PNS yang kami highlight dengan anggaran yang meningkat dari pagu anggaran pada saat raker tanggal 7 September sebesar 8 triliun 7 juta rupiah 7 miliar rupiah menjadi 8,46 triliun rupiah. Itu di program pengajaran. Kemudian yang berikutnya halaman 34 terjadi penambahan untuk program pendidikan tinggi, tunjangan profesi dan tunjangan guru besar non PNS yang anggarannya meningkat dari 2,24 triliun menjadi 2,45 triliun dengan jumlah target juga tetap. Dan halaman terakhir halaman 40 untuk gaji dan layanan perkantoran, di situ untuk gaji pokok pegawai dan gaji tunjangan melekat yang anggarannya meningkat dari 17,82 triliun rupiah menjadi 18,43 triliun rupiah. Demikian Pak Menteri secara sepintas di mana perubahan anggaran dan pemanfaatan anggaran sebesar 1,28 triliun rupiah. Terima kasih. Demikian dari kami, Bu Pimpinan, mohon arahan dan masukan dari anggota Komisi 10. Terima kasih.